Jika kalian pecinta motor gede atau pecinta balap motor, pasti kalian sering melihat pengendara moge atau pembalap sering menggunakan wear pack. Wear pack digunakan tentu aja untuk melindungi pembalap dari benturan jika terjadi kecelakaan. Bahkan di MotoGP, wear pack yang digunakan sudah sangat canggih, karena di sana sudah tersedia airbag untuk melindungi pembalap agar lebih maksimal. Wear pack memang sangat banyak jenisnya, tergantung untuk apa kita akan menggunakannya. Dan wear pack tidak akan bisa lepas dari pembalap, karena ini adalah salah satu perangkat yang wajib. Di video kali ini kita akan membahas tentang wear pack, khususnya yang bermerek Dainese. Dainese adalah merek wear pack yang cukup terkenal di dunia balap. Bahkan beberapa pembalap MotoGP menggunakan wear pack ini, seperti Valentino Rossi, Marc Marquez, dan lainnya. Pertanyaannya, bagaimana Dainese bisa begitu sangat digemari oleh pembalap, bahkan pembalap MotoGP? Ini bermula di tahun 1968, ketika Lino Dainese yang masih berusia 20 tahun dan beberapa temannya pergi ke London untuk mengendarai Vespa, dan ketika di London, saat itulah ia baru pertama kali melihat motor gede yang pengendaranya mengenakan set kulit. Dia sangat terkagum-kagum akan hal itu, tapi dia seperti melihat ada hal yang aneh, karena perlindungan untuk pengendara motor gede yang notabene motor kencang begitu sedikit. Jadi setelah touring Vespanya ke London dan dia kembali ke Italia, dia memutuskan untuk mendedikasikan dirinya untuk merancang dan membuat perlindungan bagi pengendara motor gede. Kemudian setelah di Italia, Lino bukan langsung membuat produknya, melainkan dia fokus memikirkan logonya. Dan draft pertama dari logo perusahaan dirancang pada tahun 1971. Di logo pertamanya Dainese menampilkan gambar Speed Demon sebagai simbol dinamisme dan pemberontakan. Kemudian setelah dirasa cukup oke dengan logonya, Dainese kemudian secara resmi didirikan di Molfena, Vicenza, Italia pada tahun 1972. Dan di tahun yang sama, Dainese memperkenalkan produk pertamanya. Produk pertama yang diproduksi Dainese adalah celana motocross. Ternyata setelah peluncurannya, peminatnya cukup banyak dan penjualan Dainese semakin baik. Walaupun penjualan cukup baik, tapi Lino tidak puas di titik sana aja. Karena pada tahun 1974, Dainese mulai membangun kolaborasi dengan pembalap. Dalam kolaborasinya ini, Dainese memperkenalkan teknik pemotongan baru untuk produk berbahan kulit sapi dengan sisipan elastis untuk meningkatkan kenyamanan. Tahun itu juga merupakan tahun di mana sponsor teknis diluncurkan untuk pertama kalinya. Dan Dieter Braun menjadi pembalap Dainese pertama yang mengikuti World Championship Series. Akibat dari kolaborasi itu, Dainese langsung dikenal di masyarakat luas dan semakin banyak peminatnya. Dan Dainese akhirnya mulai berkolaborasi dengan pembalap lainnya. Kemudian baru pada tahun 1979, Dainese memperkenalkan pengaman belakang atau yang biasa dikenal punuk. Ide ini muncul ketika kolaborasi dengan Berisian, dan desain punuk ini didesain oleh Mark Sedler. Awalnya mungkin ini adalah hal yang aneh bagi setiap orang yang melihatnya. Dan bagi pembalap, punuk di wear pack sangat mengganggu di bagian belakang tubuh mereka. Walaupun begitu, setelah penggunaan wear pack berpunuk, motor dirasa semakin cepat, karena punuk dirasa bisa meningkatkan aerodinamis motor. Kemudian, semakin majunya waktu, gaya berkendara pun berubah, yang mana para pembalap semakin mencondongkan motornya dengan lutut mereka di atas lintasan. Karena melihat hal ini, Dainese pada tahun 1981 langsung menguji slider lutut pertama dengan pembalap terkemuka, yaitu Kenny Roberts. Produk pertama slider dari Dainese ini dikenal sebagai porcupines atau landak, karena desainnya memang mirip landak sih. Tapi walaupun begitu, slider ini sangat canggih, karena slider akan keluar menonjol ketika pembalap menekuk kakinya aja. Dan ini adalah jawaban dari gaya balap baru yang semakin menyondongkan badannya. Di tahun yang sama juga, wear pack ini menjadi sistem pelindung yang terintegrasi. Dan di tahun yang sama lagi nih, uniknya merek lain yang membuat wear pack, mereka membuat wear pack dengan acuan posisi tegak pembalap. Walaupun trennya seperti itu, tapi Dainese memutuskan untuk mendesain wear pack yang sesuai dengan bentuk pembalap saat berada di atas motor. Yang mana, Dainese membuat hal ini secara radikal untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi perlindungan yang diberikan selama balapan. Dan hasilnya, konsep Dainese ini sangat diminati pembalap, dan wear pack Dainese adalah satu-satunya wear pack paling nyaman di era itu. Kemudian di tahun 92, konsep perlindungan komposit mulai diterapkan. Pelindung ini memiliki dasar yang lembut dan cangkang yang kaku yang memungkinkannya untuk menyerap dan menghalau kekuatan benturan. Di tahun yang sama juga, keni slider yang model landak udah nggak digunakan lagi sama Dainese, yang mana slider telah berevolusi menjadi bentuk yang lebih bulat untuk mengurangi gesekan dengan permukaan lintasan. Semakin tahun, permintaan pelindungan wear pack semakin tinggi, dan Dainese dituntut untuk lebih inovatif untuk mengeluarkan produk terobosan-terobosan barunya. Karena hal itu, akhirnya Dainese mengeluarkan back protector pada tahun 1983.
Setelah peluncuran produk tersebut, secara kebetulan Freddie Spencer berhasil menguji brake protector DNSC pertama yang dikenal sebagai Aragosta saat terjadi di lintasan Kialami, Afrika Selatan, di mana ia menabrak batu-batu trotoar dan langsung terpental dari motornya. Kecelakaan itu cukup hebat, tapi berkat wear pack DNSC dan brake protector barunya DNSC, Freddie Spencer keluar dari kecelakaan tersebut tanpa cedera. Jadi setelah melihat kejadian itu, brake protector yang tujuannya untuk digunakan pembalap saat di trek aja mulai tersedia untuk masyarakat umum. Kemudian setelah bertahun-tahun menggunakan punuk yang tidak nyaman di wear pack, akhirnya pada tahun 1988 DNSC memperkenalkan aerodynamic hump atau punuk aerodinamis. Model yang ini jauh lebih nyaman untuk pembalap dan jauh lebih efisien untuk aerodinamis motor juga. Tidak sampai situ aja inovasi DNSC, karena setahun kemudian pada tahun 89, DNSC mulai membuat sarung tangan pertamanya dan dilanjut pada tahun 91 dengan peluncuran slider untuk perlindungan kaki. Dan dari produknya tersebut, DNSC adalah pabrikan pertama yang mengeluarkan slider untuk keamanan kaki dari bahan metal. Kemudian, 1 tahun kemudian di tahun 92, DNSC mulai merombak total dari desain clean slidernya. Dan desain ini adalah desain yang mirip dengan yang kita kenal sekarang. Sejauh ini, produk DNSC benar-benar digemari oleh para pengendara atau para pembalap. Tapi efeknya adalah DNSC terus ditekan oleh customer untuk memberikan yang lebih baik daripada yang sudah ada. Karena hal ini, akhirnya DNSC Technology Center didirikan. Ini adalah sebuah pusat teknis R&D untuk mempelajari teknologi pelindung dan pengembangan produk untuk pasar. Setelah adanya R&D khusus, DNSC pengen menjambah olahraga selain motorsport. Dan DNSC membentuk divisi No Impact untuk membuat produk khusus di luar motor yang mencakup MTB, snowboarding, ski, dan lainnya. Kemudian Christian Gedina, Deborah Compagnoni, dan tim Valanga Azzurra menggunakan alat pelindung dari DNSC untuk pertama kalinya di Piala Dunia Ski. Hal ini juga menandai diperkenalkannya pelindung punggung di dunia olahraga musim dingin. Benar-benar DNSC udah merambah kemana-mana di tahun ini. Lalu pada tahun 94, ini adalah tahun yang penting bagi DNSC, karena di tahun tersebut menjadi saksi hadirnya Ergon. Itu adalah helm DNSC inovatif yang terbuat dari serat komposit. Selain tahun pentingnya di DNSC di tahun 94, di tahun 95 juga menjadi tahun pentingnya DNSC karena Max Biaggi memenangkan gelar juara dunia 250cc keduanya dengan prototipe sarung tangan full pro DNSC. Ini adalah sarung tangan pertama yang menggunakan serat karbon dan serat aramid untuk melindungi buku-buku jari dan bagian belakang tangan. Sampai tahun 95, DNSC benar-benar udah nggak diragukan lagi untuk di bidang motorsport. Jadi, pembalap profesional dan amatir manapun udah sangat percaya dengan DNSC. Tapi di luar dari motorsport, baru pada tahun 99, DNSC mulai dipercaya untuk melindungi atlet MTB. Dan DNSC semakin populer di dunia sepeda gunung dan menjadi buah bibir untuk perlindungan. Yang mana DNSC menyediakan sistem perlindungan bagi para juara seperti Shaun Palmer, Anne Caroline Clausen, dan Cedric Gracia. Dan hebatnya, Nicolas Foylos menjadi juara dunia downhill untuk ke-7 kalinya dan masuk ke dalam buku sejarah MTB bersama DNSC. Kemudian di tahun yang sama juga, untuk wearpack motor DNSC mendapatkan penghargaan Composo d'Oro Adi. Ini adalah salah satu penghargaan internasional yang paling didambakan dalam bidang mesin. Kemudian, seperti yang saya sudah sebutkan di awal tadi, di wearpack MotoGP sekarang udah menggunakan airbag. Sebenarnya teknologi ini bukanlah teknologi baru, karena DNSC sebenarnya udah merancang ide ini dari tahun 2000, yang mana DNSC pernah mengembangkan prototipe airbag untuk pengendara sepeda motor bersama dengan perusahaan Israel, yaitu Marhav App, dan memperkenalkannya di Munich. Teknologi ini memang terlalu canggih di zamannya, karena masih adanya keterbatasan data dan pengalaman. Makanya, DNSC akhirnya menciptakan divisi di mobile. Ini adalah struktur penelitian yang merupakan perpajangan dari Departemen R&D yang mengunjungi lintasan balap di seluruh dunia untuk mengidentifikasikan dan menguji inovasi teknologi terbaru. Kemudian pada tahun 2007, akhirnya DNSC dan AGV bergabung upaya mereka untuk memberikan perlindungan terbaik bagi pengendara sepeda motor. Dan di tahun yang sama, selama Grand Prix Valencia, Departemen Riset dan Pengembangan DNSC memperkenalkan DR. Ini adalah airbag untuk pembalap motor. DNSC kan brand Italia, dan biasanya kalau brand Italia akan mensupport abis-abisan pembalap Italia, apalagi pembalap itu berbakat. Dan salah satunya itu adalah Valentino Rossi. DNSC memang sudah cukup lama bekerja sama dengan Valentino Rossi. Rossi dan DNSC juga udah sempat beberapa kali membuat campaign dalam sejarah DNSC. Seperti membuat campaign iDNSC Me pada tahun 2007, kemudian merayakan ulang tahun ke-35 dari DNSC dan lainnya. Karena hal itu, akhirnya pada tahun 2008, Valentino Rossi diangkat menjadi presiden DNSC, yang mana
Lino Dainese, pendiri dan mantan presiden Dainese, mengangkat Valentino Rossi sebagai presiden kehormatan AGV. AGV adalah perusahaan helm bersejarah asal Italia yang diambil alih oleh Dainese pada tahun 2007 lalu. Buat kalian yang mau tahu lebih lanjut tentang AGV, kalian bisa menonton video yang ini ya. Keputusan Dainese untuk menunjuk Rossi sebagai presiden adalah keputusan tepat, karena pada tahun 2009, Dainese, AGV, dan Rossi berhasil mengambil gelar juara dunia untuk ke-9 kalinya di MotoGP. Ini adalah hasil yang paling istimewa yang pernah dihasilkan oleh Dainese. Kemudian pada tahun 2013, Dainese membuat terobosan baru, karena Dainese untuk pertama kalinya membuat perlindungan untuk astronot. Ini terjadi karena adanya kolaborasi antara Massachusetts Institute of Technology dan Dainese terus berlanjut untuk membuat kehidupan para astronot menjadi lebih aman. Dainese juga telah lulus proses seleksi pemasok NASA untuk memproduksi perlengkapan pelindungan khusus bagi para astronot untuk dikenakan di dalam pakaian luar angkasa mereka. Ini adalah terobosan paling mutakhir, bahkan untuk perusahaan sekelas Italia sekalipun. Kemudian pada tahun 2015, setelah 42 tahun Dainese berdiri, Lino Dainese akhirnya meninggalkan perannya sebagai presiden perusahaan yang ia dirikan dan menjual sebagian besar saham perusahaannya kepada perusahaan investasi Investcorp. Dan dia memastikan kesinambungan dengan masa lalu dengan bekerja sama dengan perusahaan sebagai pemegang saham minoritas. Dan di tahun yang sama juga, Dainese juga menerima penghargaan bergengsi, yaitu Profesor Ferdinand Porsche. Award ini ditujukan untuk inovasi teknologi untuk Multistrada 1200 SDR. Penghargaan yang diberikan oleh Vienna University of Technology setiap 2 tahun sekali ini diberikan kepada inovasi paling signifikan di sektor otomotif. Dan di tahun 2015 juga, untuk pertama kalinya diberikan kepada para pengembang sistem pelindungan pada sepeda motor produksi. Selain itu, Dainese juga menerima Sergio Mattarella Award Dainese. Jadi, Lino Dainese menerima penghargaan bergengsi Leonardo da Vinci Award untuk inovasi dari Presiden Republik Italia Sergio Mattarella. Penghargaan Leonardo da Vinci ini diberikan untuk inovasi yang diberikan kepada para pengusaha yang perusahaannya telah menonjol dalam inovasi, kualitas produk, dan pandangan internasional, penjualan, dan produksi yang kuat. Benar-benar udah nggak diragukan lagi sih kualitas Dainese ini. Dan di tahun yang sama juga, setelah 15 tahun dikembangkan, Dainese memperkenalkan pelindung DR, airbag yang didasarkan pada teknologi DR. Sistem inovatif ini merupakan hasil dari penelitian selama lebih dari 15 tahun oleh DTEC. Itu adalah pusat teknologi Dainese terhadap teknologi airbag. DR Armor adalah pakaian dalam baju balap yang dilengkapi dengan kantung udara atau airbag DR yang terintegrasi dengan DR Armor. Semua pembalap kini dapat memanfaatkan keamanan yang diberikan oleh DR. Dan ini adalah teknologi yang sama dengan yang digunakan oleh semua pembalap resmi Dainese. Selain itu, di tahun 2015 juga, produk Dainese akhirnya bisa pergi ke luar angkasa. Karena astronot Denmark, yaitu Andreas Mogensen, pertama kali menguji coba skin suit. Ini adalah tahun yang sangat luar biasa buat Dainese. Dan di tahun-tahun berikutnya, Dainese lebih memfokuskan untuk mengembangkan teknologi DR-nya, yang mana DR-nya sudah berkembang bukan di wearpack motor aja. Karena pada tahun 2016, atlet ski juga sudah terlindungi dengan di airbag Dainese. Kemudian pada tahun yang sama, tim berlayar dari New Zealand juga menggunakan teknologi ini. Kemudian juga ada atlet snowboarding yang sudah dilengkapi ini juga. Intinya, hampir semua olahraga yang bersentuhan langsung menggunakan teknologi dari Dainese ini. Dan di tahun 2017, Dainese kembali keluar angkasa untuk melindungi Thomas Pesquet yang berada di misi Proxima. Kemudian di tahun 2020, Dainese dan AGV sekali lagi memenangkan kejuaraan MotoGP bersama Joan Mir dan Franco Morbidelli. Kedua pembalap ini telah menjadi duta bagi kedua merek tersebut selama karir kejuaraan dunia mereka. Dainese untuk saat ini udah sangat luar biasa terpandang dari segi olahraga apapun. Jadi tidak akan ada satupun orang yang meragukan kualitas Dainese. Dan dari line Dainese kita bisa belajar. Semua ini bisa tercapai jika kita bisa melihat ada peluang sekecil apapun. Dan jangan lupakan juga yang penting fokus akan tujuan. Jadi semua ini bisa tercapai. Bagaimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.